ke arah samping, ya. Yang untuk belakang yang terserat angkat kaki, tendang ke belakang, tarik. Kali ini saya mendapat kepercayaan untuk menjadi pembicara pada seminar teknologi informasi yang temanya adalah video analitik berbasis artificial intelligence untuk post detection gerakan karate. Seperti apa? Yang jelas selain saya juga ada dari perwakilan karate, kemudian dari kalangan akademisi yang merupakan pakar di bidang teknologi informasi. Mari kita simak. Dari Kalimantan kan? Beliau akan bicara tentang kita mulai dari dasar mungkin ya. Bagaimana karate, dan kita fokus ini sih karate kata. Jadi bukan komite ya. Kita berangkat dari gerak-gerak dasar karate kata ini. Kita bisa bahas mulai dari dasar bagaimana sesungguhnya karate kata ini dilakukan, bagaimana dinilai, kemudian bagaimana ketepatannya, keakuratannya dan lain sebagainya. Karena dari situ teman-teman dari akademisi dan teknokrat bisa melihat bagaimana teknologi ini bisa mengambil peran untuk mengoptimalkan kepelatihan dan juga pertandingan karate. Mungkin yang pertama saya akan mulai dari Sensei Ali. Kita minta beliau bicara, juga kalau bisa mengadakan Sensei ini gerak dasar karate kata, Kihon dan karate kata. Kemudian nanti Sensei Fauzi mungkin terutama di aspek-aspek penilaiannya, karena beliau ini referee ya, wasit di mana-mana ini Pak Lukas. Wasit Asia. Kalau pertandingan karate kita lihat ya, beliaulah yang menentukan nasib karate Indonesia nanti ya. Jadi kita Sensei hari ini sehari-hari adalah guru karate, kemudian beliau juga seorang wirausahawan. Dan tapi ada kelebihan yang Sensei hari ini, Sensei hari adalah punya kepeminatan dalam hal keilmuan karate. Jadi tidak banyak saya kira praktisi karate yang punya concern untuk keilmuan karate. Kita ada waktu mungkin 15 sampai 20 menit untuk Sensei hari. Waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin saya berdiri karena ada pemaparan yang harus juga sambil ditampilkan dan ada beberapa peragaan yang akan saya. Sesuai mohon izin saya buka dulu. Sesuai dengan tema kita hari ini untuk sesi yang saya sampaikan adalah biomekanika, Kihon dan kata karate. Secara lebih mudahnya, biomekanika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk dan macam-macam gerakan tubuh manusia. Kemudian kita kaitkan dengan karate, artinya bagaimana bentuk dan macam-macam gerakan tubuh manusia yang dilakukan seorang karateka dalam hal gerakan Kihon dan kata. Oke, lanjut. Ya, sebelum kita melangkah ke sana, perlu kita pahami dulu bahwa Kihon dalam karate itu, karena seni bela diri terdiri banyak aliran dan perguruan, tentunya bentuk dan tekniknya masing-masing punya karakteristik yang berbeda. Nah, kemudian karena saya praktisi aliran Shotokan, maka dalam materi ini saya lebih fokus pada karakteristik ala Shotokan. Ya, yang kalau kita lihat mungkin dibanding aliran lain itu gerakannya lebih tegas dan rapi. Begitu ya saja kalau lihat. Oke, lanjut. Nah, kemudian biomekanik dalam gerakan Kihon itu bagi karateka pemula ada tahapan-tahapan belajar
kalau bisa kita ambil garis besarnya ada 4 macam. Yang pertama adalah bagian kuda-kuda atau daji kalau dalam bahasa Jepangnya. Kemudian tangisan atau uke, kemudian pukulan atau suki, kemudian selanjutnya tendangan atau geri. Dan yang akan lebih lanjut nanti kita sambil praktekkan. Kemudian kuda-kuda atau daji ini adalah pelajaran pertama yang harus dilatih oleh karateka di level awal, dan banyak bentuk kuda-kuda dalam karate, setidaknya ada 18 bentuk. Nah, ini juga terkait dalam biomekanik tadi, dan ada 3 kuda-kuda umum yang dilatih oleh karateka pemula. Yang pertama adalah Zenbutsu Daji. Jadi sebenarnya sebelum Zenbutsu Daji, Kokutsu Daji, dan Kibaraji itu mereka sebenarnya juga melakukan biomekanik dalam hal kuda-kuda atau daji awal, seperti misalnya berdiri seperti ini namanya musubi daji. Ini sebenarnya kuda-kuda ya. Kuda-kuda, kemudian kakinya merapat. Mohon maaf saya pakai sepatu, biasanya kalau karate kan tidak pakai alas kaki. Kaki merapat seperti ini namanya Eisoku daji. Jadi kemudian saat kaki kita membuka sejajar dengan bahu, ini biasanya kita lakukan saat kita yoi dan gerakan yang lain, ini namanya Heiko daji. Kemudian kita berdiri santai seperti ini namanya Hachiki daji ya. Cuma ini biasanya jarang diperkenalkan di level awal, mungkin supaya para praktisi pemula tidak terlalu banyak yang harus mereka hafal atau mereka ingat. Jadi yang lebih umum itu ada 3. Zenbutsu Daji ini adalah pelajaran awal ya, jadi secara biomekanik lebih banyak menggunakan bagian bawah tubuh ya, utamanya dalam kaki sebagai fondasi. Jadi seperti ini ya. Kalau dari kita belajar karate biasanya itu untuk mudah anak belajar, kita beri garis tengah di bawah tubuh sehingga kalau posisi kaki belakang dan kaki depan itu tidak sejajar. Kemudian berat badan tubuh 70% di depan, 30% di belakang dengan sudut kaki depan di sini sekitar 50-60 derajat. Ini namanya Zenbutsu Daji. Kemudian ada lagi Kibadaji. Kibadaji adalah kuda-kuda yang berat badannya seimbang antara kiri dan kanan. Ya. Di sini mengandalkan kalau dalam biomekanik kan ada 3 yang berpengaruh sebagai kolaborasi: otak kita, otot kita, dan tulang kita. Nah, di sini lebih banyak ke bagian bawah dari pinggul, kemudian bagian persendian kaki, tungkai kaki. Ya, di sini berat badan sejajar. Ini namanya Kibadaji. Kemudian yang ketiga adalah Kokutsu Daji. Kokutsu Daji kalau kita lihat lebih mudah dari samping sini ya. Ini berat badan lebih condong di belakang, kemudian di depan ini agak sedikit lebih ringan. Atau kalau kita lebih mudah memahaminya, di sini 70%, sini 30%. Dengan pola kalau dalam karate itu ada namanya imbusan atau garis langkah. Ini satu garis sejajar. Kalau kita lihat dari depan seperti ini. Ya, kalau tadi kan tidak sejajar, ini sejajar. Ini namanya Kokutsu Daji. Itu bentuk 3 kuda-kuda awal yang sering dilatih untuk pemula. Lanjut. Nah, kemudian untuk tangkisan. Tangkisan itu yang paling umum setelah kita belajar kuda-kuda adalah Gedan Barai. Ya, hampir di seluruh aliran karate, Gedan Barai adalah menjadi silabus pertama setelah mereka belajar kuda-kuda. Walaupun karakteristik masing-masing aliran Gedan Barainya berbeda-beda, ya, tetapi ini biasanya yang paling utama. Jadi kalau kita praktekkan, kuda-kudanya biasanya menggunakan kuda-kuda Kibadaji. Posisi tangan nangkis ke bawah, satu tangan ditinggalkan itu biasanya di sini kita, di sini badannya atau satu atau tangisan. Seperti ini namanya Gedan Barai. Kemudian yang kedua Uchi-uke. Uchi-uke ini adalah tangkisan uke, tangkisan dari dalam keluar. Lebih mudahnya seperti ini. Ya. Jadi dari bawah, dari dalam keluar, menggunakan bagian lengan. Ya. Ini uke, aiwan di bagian luar sini. Kemudian ada lagi uke, ya, dari luar ke dalam.
ya, sifat menangsir dari luar ke dalam. Ya, jadi biomekaniknya adalah banyak menggunakan bagian atas, sedangkan bagian bawah adalah sebagai fondasi untuk menopang. Jadi gerakan tangan yang banyak bergerak dibantu dengan gerakan pinggul. Kemudian ada lagi angin kiri, ya, tangisan ke arah atas. Nah, di sini pergerakannya juga banyak menggunakan biomekanika dari bagian bawah, bagian tengah, dan bagian atas dari tubuh. Kemudian ada sutoke, tangisan pisau tangan seperti yang dalam gambar. Silakan lanjut. Kemudian pukulan. Ini pukulan ada banyak di karate. Biasanya yang diajarkan untuk pemula itu lebih banyak ke pukulan lurus atau Aisuki, baik di tempat maupun dengan langkah. Aisuki seperti di gambar itu adalah pukulan lurus. Ya. Jadi koordinasi otot tangan dan tulang. Kemudian di sini perintah otak untuk memutar tangannya membentuk Aisuki. Ya. Kemudian Gyakusuki, kalau Aisuki itu sejajar, kuda-kudanya Zenbutsudachi, tangannya sejajar dengan kuda-kuda yang di depan. Himadachi adalah, Gyakusuki adalah kebalikan, pukulan kebalikan yang tidak sejajar dengan kuda-kuda depan. Ya. Kemudian ada lagi Isami-suki, mirip Oisuki tetapi lebih kepada pukulan menjangkau. Kalau Oisuki hanya di tempat, Isami-suki lebih menjangkau ke target atau sasaran yang lebih jauh. Ya, jadi badannya agak miring. Kemudian secara biomekanik ini sebagai pelontar, ini sebagai tumpuan untuk daya jangkau. Ya, lanjut. Nah, kemudian tendangan. Tendangan ini kalau kita ambil yang sederhananya ada 4 bentuk tendangan. Pertama adalah mai geri, mai depan. Geri tendangan artinya tendangan ke arah depan. Kalau kita peragakan, ini adalah tendangan ke arah depan atau mai geri. Kemudian mawashigeri. Mawashigeri juga tendangan ke depan, tetapi kalau tadi sifatnya menusuk atau mendorong, ini sifatnya mengibas, ya, seperti ini. Jadi dalam biomekanika keseimbangan poros kaki ini sangat diperlukan. Jadi saat kita melakukan tendangan mawashigeri, latihan-latihan kuda-kuda yang menggunakan tumpuan satu kaki itu sangat diperlukan. Jadi dalam pelaksanaan mawashigeri kita bisa lebih sesuai dengan kaidah teknik. Ya, sekali lagi seperti ini untuk mawashigeri. Kemudian yokogeri. Yokogeri ada tendangan ke arah samping, ya. Jadi juga sama dalam biomekanikanya mengandalkan tumpuan satu kaki. Jadi saat kita harus menendang ke arah samping, ya, kaki kita harus bisa menahan bobot badan. Kemudian ushirogeri. Ushirogeri adalah tendangan ke arah belakang. Kalau kita latihan dasarnya dari sini, kita tengok ke belakang, yang terserah angkat kaki, tendang ke belakang, tarik. Nah, ini juga sama, ya. Tingkat kesulitannya adalah ada tumpuan kaki yang menopang tubuh saat salah satu kaki menendang. Ya, lanjut. Ya, kemudian lanjut dengan kata. Nah, setelah kita belajar dasar tadi, kihok tadi, ini adalah jurus kalau kita lebih mudah memahaminya. Dan di sini dirangkai menjadi sebuah pola tertentu, ya, yang kalau kita pelajari itu bisa dengan berbagai macam persepsi. Apakah itu hanya sebagai pola latihan atau sebagai metode bela diri dan yang lain-lain. Yang pasti kalau di aliran Shotokan itu silabus standarnya ada 26 kata, dan itu dikelompokkan dalam kata dasar dan kata lanjutan. Ya, lanjut. Kemudian tadi fungsi kata.
Fungsi kata itu bagi mereka yang sudah belajar qiyam juga bisa untuk mengulang gerakan-gerakan qiyam tadi. Kemudian juga bisa belajar untuk cara berlatih komite, kemudian cara mengatur pernapasan, karena dalam bermain atau menampilkan kata itu diperlukan pengaturan napas supaya saat kita membawakan dengan iramanya ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang bertenaga dan lain-lain, itu kita tidak kehabisan stamina. Kemudian musim jutsu yaitu kita menerjemahkan gerakan-gerakan kata tadi menjadi bunkai, menjadi ohyo dan menjadi henka. Lanjut. Oke. Nah, dalam proses belajar kata itu kalau kita amati itu ada 3 bagian. Satu, menghafal, mengingat setiap gerakan, kemudian merapikan dari apa kita hafal, kemudian kita rapikan sesuai dengan bentuk standarnya, bagaimana emusiannya, iramanya, ritmenya, kemudian gimana ledakan tenaganya dan lain-lain. Nah, kemudian menghayati fungsi setiap gerakan, sehingga saat orang yang sudah pada level mampu menghayati gerakan, dia akan menampilkan kata itu secara memukau dan terasa lebih berkesan seperti itu. Ya, lanjut. Nah, jadi biomekanikanya dalam qiyam dan kata itu meliputi 3 pergerakan kaki, pinggul, dan tangan seperti yang tadi sudah diperagakan. Artinya ada 3 bagian penting, yaitu otot dan tulang, bagian bawah tubuh, kaki, kemudian bagian tengah khususnya di pinggul, dan bagian atas adalah pada tangan. Jadi bagian ini mesti selaras bergerak agar menghasilkan bentuk teknik yang benar sesuai kaidah ilmuwan karate. Ya, lanjut. Nah, yang juga perlu kita perhatikan adalah dalam kata itu ini terkait dengan nantinya untuk deteksi visualnya tadi, bahwa satu aliran itu bisa saja berbeda dalam pembawaannya. Contoh di aliran sotokan untuk At-Tahiyat 1 sampai 5 itu ada versi masing-masing antara 2 organisasi besar, yaitu JKE dan SKIF. Baik perbedaan dari bentuk, dari ritme, dan pola nafas. Jadi mungkin itu yang mungkin harus dipelajari, bagaimana nantinya kalau kita masuk ke teknologinya komputer mendeteksi ini katanya sama, tetapi kenapa ada perbedaan-perbedaan yang harus dipelajari lah lebih lanjut. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Steve Heri. Boleh kita beri aplaus? Saya kira beliau sangat kompeten ya